Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Rabiatul Adwiyah dengan NIM E1Q020016 akan mempresentasikan teori konstruktivis. Adapun latar belakang teori konstruktivis adalah konstruktivisme adalah suatu pendekatan pengajaran berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar. Kebanyakan penyelidik berpendapat setiap individu membina pengetahuan dan bukannya hanya menerima pengetahuan daripada orang lain. Murid membina pengetahuan mereka dengan menguji ide dan pendekatan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, mengaplikasikannya kepada situasi baru, dan mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperoleh dengan binaan intelektual yang ada. Adapun topik yang akan dibahas pada diskusi kali ini, yang pertama, pandangan belajar menurut teori konstruktivisme. Yang kedua, penggunaan pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, cara pemecahan masalah dan keterampilan berpikir. Yang pertama, pandangan belajar menurut teori konstruktivisme. Sejarah konstruktivisme. Revolusi konstruktivis memiliki akar yang kuat di dalam sejarah pendidikan. Konstruktivisme lahir dari gagasan Piaget dan Vygotsky, di mana keduanya menekankan bahwa perubahan kognitif hanya terjadi jika konsepsi-konsepsi yang telah dipahami sebelumnya diolah melalui suatu proses ketidakseimbangan dalam upaya memahami informasi-informasi baru. Piaget dan Vygotsky juga menekankan adanya hakikat sosial dari belajar, dan keduanya menyarankan untuk menggunakan kelompok-kelompok belajar dengan kemampuan anggota kelompok yang berbeda-beda untuk mengupayakan perubahan pengertian atau belajar. Proses top-down. Metode konstruktivisme dalam pengajaran lebih menekankan pada pengajaran top-down daripada bottom-up. Top-down berarti bahwa peserta didik mulai dengan masalah-masalah yang kompleks untuk dipecahkan dan selanjutnya memecahkan atau menemukan keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan. Top-down ini berlawanan dengan bottom-up tradisional, di mana keterampilan-keterampilan dasar secara bertahap dilatihkan untuk mewujudkan keterampilan-keterampilan yang lebih kompleks. Pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning mengacu pada metode pengajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil, saling membantu dalam belajar. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa ditempatkan pada kelompok-kelompok kooperatif dan tinggal bersama sebagai satu kelompok untuk beberapa minggu atau bulan. Biasanya dilatih dengan keterampilan-keterampilan khusus. Pembelajaran generatif. Banyak strategi pembelajaran yang digunakan dalam pendekatan konstruktivis dalam pengajar termasuk di bawah judul Generative Learning. Whitrock 1996. Strategi generative learning mengajarkan siswa metode-metode spesifik melakukan kerja mental menangani informasi baru. Sebagai misal, siswa telah berhasil diajar untuk membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mereka sendiri, ihtisar dan analogi tentang materi yang telah mereka baca. Dan kegiatan-kegiatan generatif ini telah memberikan sumbangan kepada hasil belajar dan ingatan siswa. Pembelajaran dengan penemuan. Pembelajaran dengan penemuan merupakan suatu komponen penting dalam pendekatan konstruktivis yang telah memiliki sejarah panjang dalam inovasi atau pembaharuan pendidikan. Dalam pembelajaran dengan penemuan, siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Sebagai contoh, siswa diberi sederet dengan ukuran yang berbeda-beda. Siswa diminta untuk menggelindingkan silinder tersebut pada suatu bidang miring. Bila siswa berhasil, maka siswa akan menemukan prinsip-prinsip yang menentukan kecepatan silinder tersebut.
Selanjutnya, pembelajaran dengan pengaturan diri. Salah satu konsep kunci dari teori belajar konstruktivis adalah menganut visi atau wawasan siswa ideal sebagai seorang pelajar yang memiliki kemampuan mengatur dirinya sendiri atau self-regulate learning. Self-regulate learner adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tentang strategi belajar efektif dan bagaimana serta kapan menggunakan pengetahuan itu. Terakhir, scaffolding. Scaffolding didasarkan pada konsep Vygotsky tentang konsep pembelajaran dengan bantuan atau assisted learning, yaitu metode mengajar di mana guru memadu pengajaran sedemikian rupa sehingga siswa akan menguasai tuntas dan mendarah-dagingkan keterampilan-keterampilan yang memungkinkan pemfungsian kognitif yang lebih tinggi. Menurut Vygotsky, fungsi-fungsi mental yang lebih tinggi termasuk di dalamnya kemampuan untuk mengarahkan memori dan atensi untuk tujuan tertentu, serta kemampuan untuk berpikir dalam simbol-simbol dan perilaku yang memerlukan bantuan media. Metode-metode konstruktivis dalam beberapa bidang studi. Yang pertama, pengajaran terbalik dalam membaca. Yang kedua, pengenalan pengajaran terbalik. Yang ketiga, prosedur pengajaran terbalik. Yang keempat, penelitian tentang metode-metode konstruktivisme. Pertama, pengajaran terbalik dalam membaca. Pengajaran terbalik adalah metode pengajaran berdasarkan prinsip-prinsip pengajuan pertanyaan, yang mana keterampilan-keterampilan metakognitif diajarkan melalui pengajaran langsung dan pemodelan oleh guru untuk memperbaiki kinerja membaca siswa dalam membaca pemahaman. Mula-mula guru memberi contoh pertanyaan-pertanyaan yang dapat ditanyakan siswa pada saat mereka membaca. Namun kemudian siswa diminta untuk berperan sebagai guru dan membuat pertanyaan untuk dijawab sesama teman-temannya. Yang kedua, pengenalan pengajaran terbalik. Pada saat membaca, hal-hal yang harus dilakukan adalah 1. Memikirkan pertanyaan-pertanyaan penting yang dapat ditanyakan dari apa yang telah dibaca dan yakin bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab. Yang kedua, membuat ikhtisar tentang informasi-informasi terpenting dari apa yang telah dibaca. Yang ketiga, memprediksi apa yang mungkin akan dibahas oleh penulis pada bagian selanjutnya. Yang keempat, mencatat apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau tidak masuk akal dan memeriksa kembali apakah hal-hal tidak masuk akal tersebut menjadi masuk akal. Yang ketiga, prosedur pengajaran terbalik. Yang pertama, bagikan bacaan untuk hari ini. Yang kedua, jelaskan bahwa Anda akan bertindak sebagai guru untuk bagian pertama membaca. Yang ketiga, minta siswa Anda untuk membaca di dalam hati bagian bacaan yang Anda tetapkan. Sebagai pemula, barangkali paling mudah untuk bekerja paragraf demi paragraf. Pada saat setiap orang telah menyelesaikan bagian pertama, lakukan pemodelan berikut ini. Yang kelima, undang siswa untuk membuat komentar tentang pengajaran Anda dan bacaan itu. Yang keenam, tugaskan bagian bacaan berikutnya untuk dibaca di dalam hati. Yang ketujuh, apabila perlu, latihlah siswa itu di sepanjang kegiatan tersebut. Dorong siswa lain untuk berperan serta dalam dialog, namun selalu berikan guru untuk bagian bacaan dan kesempatan pertama yang memimpin dialog tersebut. 8. Pada saat hari-hari latihan kelas berlalu, cobalah semakin lama semakin mengurangi peran Anda dari dialog itu sehingga siswa itu berinisiatif sendiri menangani kegiatan tersebut. Terakhir atau yang keempat adalah penelitian tentang metode-metode konstruktivisme. Penelitian tentang metode-metode konstruktivisme. Metode konstruktivis biasanya dimaksudkan untuk menghasilkan hasil belajar secara kualitatif, berbeda dengan apa yang dihasilkan oleh metode-metode tradisional. Kebanyakan penelitian tentang metode-metode konstruktivis lebih bersifat deskriptif atau perintah daripada komparatif atau perbandingan.
Selanjutnya, topik yang kedua adalah penggunaan pembelajaran kooperatif. Penggunaan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning mengacu pada metode pengajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil saling membantu dalam belajar. Kebanyakan melibatkan siswa dalam kelompok yang terdiri dari 4 siswa dan kemampuan yang berbeda-beda. Dan ada yang menggunakan ukuran kelompok yang berbeda-beda. Khas pembelajaran kooperatif, siswa ditempatkan pada kelompok-kelompok kooperatif dan tinggal bersama sebagai satu kelompok untuk beberapa minggu atau bulan. Selanjutnya adalah metode-metode pembelajaran kooperatif. Adapun beberapa metode-metode kooperatif yang telah dievaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, START. Dalam metode yang berkaitan dengan START yang disebut dengan Teams, Games, Tournaments atau TGT, siswa memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh tambahan poin untuk skor tim mereka. START dan TGT telah digunakan dalam berbagai macam mata pelajaran dan juga paling cocok untuk mengajar tujuan pembelajaran yang dirumuskan dengan tajam satu jawaban yang benar, seperti perhitungan dan penerapan bercirikan matematika. START dideskripsikan lebih rinci pada penerapan teori ke dalam praktek berikutnya. Yang kedua adalah Team Assisted Individualization. Sama dengan START, dalam penggunaan tim belajar beranggotakan 4 berkemampuan campur dan sertifikat untuk bekerja tinggi. Bedanya bila START menggunakan satu langkah pengajaran, sedangkan Team Assisted Individualization menggabungkan pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran individual. Dirancang untuk mengajarkan matematika kelas 3 sampai dengan kelas 6 atau kelas yang lebih tinggi yang belum siap untuk mata pelajaran aljabar penuh. Yang ketiga adalah Cooperative Integration Reading and Composition atau CIRD. Adalah sebuah program komprehensif atau luas dan lengkap untuk pengajaran membaca dan menulis untuk kelas-kelas tinggi sekolah dasar. Yang keempat adalah Jigsaw atau siswa dibentuk beranggotakan 6 atau 5 orang untuk mempelajari materi akademik yang telah dibagi-bagi menjadi beberapa subbab sebagai misalnya riwayat hidup seorang tokoh, prestasi-prestasi permulaan, kemunduran-kemunduran yang dialami, kehidupan belakang, dan dampak terhadap sejarah. Setiap anggota mempresentasikannya dan kepada anggota lain untuk memberikan tanggapan seperti contohnya diskusi atau presentasi babnya masing-masing. Yang kelima adalah belajar bersama atau learning together adalah model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh David Johnson dan Roger Johnson pada tahun 1994. Model ini melibatkan siswa yang bekerja dalam kelompok-kelompok beranggotakan 4 atau 5 orang heterogen menangani tugas tertentu. Kelompok-kelompok itu menyerahkan satu hasil kelompok atau menerima pujian dan ganjaran berdasarkan pada hasil kelompok tersebut. Dan yang terakhir adalah penelitian kelompok atau group investigation. Merupakan suatu rencana organisasi kelas umum. Di dalam tatanan ini, siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil menggunakan inquiry komparatif atau pembelajaran kooperatif berciri penemuan, diskusi kelompok, dan perencanaan serta proyek kooperatif. Dalam metode ini, siswa membentuk kelompoknya sendiri yang terdiri dari 2-6 anggota setelah memilih beberapa subtopik dari sebuah bab. Kelompok-kelompok itu memecahkan subtopik mereka menjadi tugas-tugas individual dan melaksanakan kegiatan yang perlu untuk mempersiapkan laporan kelompok. Setiap kelompok kemudian membuat presentasi atau penghargaan untuk mengkomunikasikan temuannya kepada seluruh kelas. Selanjutnya, penelitian tentang pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran kooperatif dapat dibedakan atas 2 kategori besar. Satu kategori dapat disebut metode belajar kelompok atau group study method. Dalam metode ini, siswa terutama bekerja sama, saling membantu, mempelajari informasi atau keterampilan yang relatif telah terdefinisi dengan baik. Cohen menyebutkan dengan masalah-masalah yang telah tersusun dengan baik. Kategori lain sering disebut pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran aktif
Pembelajaran berbasis proyek melibatkan siswa bekerja dalam kelompok untuk menyusun laporan, eksperimen, atau proyek lainnya. Next, topik yang ketiga adalah cara pemecahan masalah dan keterampilan berpikir. Langkah-langkah dalam proses pemecahan masalah. Tahap awal di dalam pemecahan suatu masalah adalah mengidentifikasi tujuan dari permasalahannya dan menemukan bagaimana cara penyelesaiannya. Man and analysis menentukan apa masalah yang dihadapi dan apa yang perlu dilakukan menyangkut man and analysis atau analisis cara tujuan. Belajar memecahkan masalah memerlukan banyak latihan dengan berbagai macam masalah yang berbeda dan membutuhkan pemikiran. Penyiaran informasi yang relevan, extracting relevant information. Masalah-masalah yang realistik, ringkas, dan teratur. Penyajian masalah untuk kebanyakan masalah, penyajian masalah dalam bentuk grafik mungkin merupakan suatu alat yang efektif dalam menentukan suatu pemecahan masalah. Selanjutnya, hambatan-hambatan dalam pemecahan masalah. Kadang-kadang kita gagal melihat jawaban terhadap suatu masalah karena tidak dapat membebaskan diri kita sendiri dari pengetahuan dan asumsi dasar yang kita kenal. Misalnya, memberikan siswa masalah berikut ini. 2 tali digantung pada setiap atap. Kedua tali itu memiliki panjang tertentu dan terpisah, sedemikian rupa sehingga kalian tidak dapat meraih satu tali sementara memegang tali yang lain. Kalian memiliki sebuah gunting, sebuah klip kertas, sebuah pensil, dan 1 biji permen karet di dalam kantong kalian. Tugas kalian adalah dengan hanya menggunakan pelengkapan itu, mengikat kedua tali itu menjadi satu. Untuk memecahkan masalah tersebut, mereka harus menggunakan gunting itu sebagai bandul yang membentuk pendulum untuk mengayunkan salah satu tali ke tali yang lain. Masalah itu akan lebih mudah untuk dipecahkan jika kata gunting diganti dengan bandul kail. Tidak terpikirkannya suatu penggunaan baru dari suatu objek lain, penggunaannya yang lain disebut fungsi terpancang mati atau fungsional fixedness. Faktor emosi dapat juga menyumbangkan pemblokiran atau rintangan dalam pemecahan masalah. Orang-orang yang dapat mengerjakan dengan baik tes pemecahan masalah kreatif akan kurang rasa takutnya untuk melakukan kesalahan daripada orang yang mengerjakan tes itu dengan hasil jelek. Selanjutnya adalah pemecahan masalah yang kreatif. Berdasarkan pada telaah penelitian yang diajukan oleh Frederickson 1984. Yang pertama, inkubasi. Di dalam pemecahan masalah secara kreatif, salah satu prinsip penting adalah menghindari tergesa-gesa untuk dapat memecahkan masalah. Sebaliknya, ada manfaatnya untuk mengikuti waktu inkubasi, yaitu merenungkan sejenak dan berpikir reflektif terhadap masalah yang telah dihadapi dan memikirkan beberapa pemecahan alternatif sebelum memilih tindakan tertentu. Yang kedua, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Siswa harus didorong untuk tidak tergesa-gesa mengambil keputusan untuk mempertimbangkan semua kemungkinan sebelum mencoba pemecahan suatu masalah. Yang ketiga, iklim yang sesuai pemecahan masalah secara kreatif tertunjang oleh lingkungan yang santai, bahkan lingkungan yang segar. Menurut Wallach and Kogan 1965. Yang keempat adalah analisis. Salah satu metode pemecahan masalah secara kreatif yang sering disarankan adalah menganalisis dan mendaftar karakteristik utama atau unsur-unsur spesifik dari suatu masalah. Let's Gold 1988. Yang kelima adalah keterampilan-keterampilan berpikir. Strategi-strategi khusus untuk pendekatan pemecahan masalah kreatif seperti berikut. Yang pertama, memikirkan ide-ide yang tidak umum. Yang kedua, mencetus banyak ide, merencanakan, memetakan kemungkinan-kemungkinan. Selanjutnya, memadukan fakta-fakta dan terakhir, merumuskan masalah secara jelas. Yang keenam, umpan balik.
Memberikan umpan balik tidak hanya atas pemecahan yang benar, tetapi juga pada proses bagaimana mereka dapat memecahkan masalah tersebut. Swanson 1990. Yang terakhir adalah penerapan teori di dalam praktek. Pemecahan masalah melalui penerapan dalam kehidupan nyata. Berikut contohnya yaitu siswa SD, keluarga kalian sedang merencanakan liburan dan meminta kalian untuk memutuskan kemana keluarga kalian akan berlibur. Bagaimana kalian akan sampai di tempat tersebut, berapa lama kalian akan tinggal, dan berapa dana banyak yang diperlukan. Buatlah jadwal perjalanan, aktivitas, peta, dan perkiraan anggaran untuk seluruh pengeluaran yang diperlukan. Keterampilan dalam berpikir, yang paling dikenal secara luas dalam penelitian ekstensi atau luas dan mendalam tentang beberapa program keterampilan berpikir, yang sekarang ini dalam penggunaan dikembangkan oleh seorang pendidik Israel, Reuven Frankenstein, 1980. Dalam program ini yang disebut Instrumental Increment, siswa bekerja melalui suatu rangkaian latihan paper and pencil atau tertulis yang dimaksud untuk membangun sejumlah keterampilan intelektual, menyusun klasifikasi perbandingan, orientasi ruang, dan deret hitung. Selanjutnya, berpikir kritis. Bayer mengidentifikasikan 10 keterampilan berpikir kritis yang dapat digunakan siswa mempertimbangkan validasi atau keabsahan, tuntutan atau argumen, memahami periklanan, dan sebagainya. Yang pertama, membedakan fakta-fakta yang dapat diverifikasi dan tuntutan nilai-nilai yang sulit diverifikasi. Yang kedua, membedakan antara informasi, tuntutan, atau alasan yang relevan dan dengan tidak relevan. Yang ketiga, menentukan kecermatan faktual atau kebenaran dari suatu pernyataan. Yang keempat, menentukan kredibilitas atau dapat dipercaya dari suatu sumber. Yang kelima, mengidentifikasikan tuntutan atau argumen yang mendua. Yang keenam, mengidentifikasikan asumsi yang tidak dinyatakan. Yang ketujuh, mendeteksi bias atau menemukan penyimpangan. Yang kedelapan, mengidentifikasi kekeliruan logika. Yang kesembilan, mengenali ketidakkonsistenan logika dalam suatu alur penalaran. Yang kesepuluh, menentukan kekuatan suatu argumen atau tuntutan. Adapun kesimpulan dari diskusi kali ini, yaitu tentang konstruktivitas, mengetahui suatu proses dan siswa itu sendiri harus secara pribadi dan secara aktif menemukan dan mentransformasikan informasi kompleks untuk menjadikan informasi itu miliknya sendiri. Konstruktivisme menekankan bahwa perubahan kognitif hanya terjadi jika konsepsi-konsepsi yang telah dipahami sebelumnya diolah melalui suatu proses ketidakseimbangan dalam upaya memahami informasi-informasi. Demikianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.